ada dana yang murah, tetapi ada juga dana yang jangka panjang. Nah, yang murah tentu berasal dari dana pihak ketiga, masyarakat, tabungan terutama, kita temukan kasa, kita temukan dana-dana retail yang murah. Nah, ini bisa dilakukan diantaranya dengan tadi merubah fungsi cabang itu menjadi sales dan service. Ya. Dana-dana yang jangka panjang, karena aset kita ini kan umurnya panjang ya, KPR itu ada 10 tahun, 20, bahkan ada yang 30 tahun. Maka kita juga perlu dana jangka panjang. Nah, apa yang kita lakukan ada mungkin dua hal. Pertama adalah ya kita menerbitkan surat berharga jangka panjang yang bisa kira-kira match dengan nilai aset, umur asetnya. Kita sudah juga melakukan misalnya menjual kembali ya. Jadi kita melakukan sekuritisasi aset ya. Itu juga merupakan cara untuk mendapatkan likuiditas kembali. Nah, di luar itu kita juga kembali bekerja sama. Jadi cara kedua adalah bekerja sama dengan berpartner tadi. Jadi misalnya kalau kita punya contoh saja yang program yang akan di-launch ini adalah Tapera. Tapera memiliki dana-dana jangka panjang yang dimanfaatkan untuk peserta dan ini bisa disalurkan melalui BTN. BTN kemudian akan menyalurkan kembali ke dalam bentuk KPR yang akan dinikmati oleh calon dari pembeli unit rumah atau apartemen yang ada. Jadi ini adalah pola sekaligus mendapatkan dana jangka panjang, tetapi juga bisa memberikan penyaluran kredit dalam bentuk KPR kepada peserta dari Tapera. Dan mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain partner dengan Tapera, mungkin nanti dengan peserta jam sostek dan lain-lain. Jadi masih banyak cara-cara untuk memastikan bahwa dana di BTN untuk penyaluran KPR itu bisa tersedia. Baik. Di tahun 2022 ini BTN termasuk salah satu juga yang disebut akan mendapatkan anggaran hingga 2 triliun rupiah begitu. Apakah ini akan mempengaruhi rencana rights issue dari BTN? Betul. Kalau tadi ada untuk tumbuh ya, untuk ekspansi kan dibutuhkan dua syarat ya. Pertama adalah likuiditas. Nah, itu yang kita usahakan dengan penerbitan surat berharga selain dana masyarakat yang biasa, juga sekuritisasi dan dana-dana jangka panjang lain. Nah, tetapi ada satu komponen lain yang disebut dengan equity. Jadi dalam bank itu harus memenuhi rasio yang disebut CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, ini rasio ini harus dijaga pada kondisi yang sehat, yang ideal. Kalau kita tumbuh terus, maka kita membutuhkan CAR atau capital yang kuat. Saat ini CAR BTN itu di level kurang lebih 17%. Itu sudah ideal. Namun demikian untuk tumbuh nanti tahun-tahun ke depan dan juga kita akan reposisi komponen tier 2, maka kita akan upayakan mendorong bahwa CAR BTN, equity BTN, itu akan lebih banyak didominasi oleh tier 1. Nah, dengan demikian kita memang merencanakan, sudah kita masukkan dalam rencana bisnis kita di tahun 2022, itu akan menerbitkan saham baru. Nah, ini rencana sudah kita masukkan. Tentu nanti selanjutnya adalah keputusan dari pemerintah selaku pemegang saham untuk bisa memutuskan akan rencana ini. Jadi kami masih menunggu. Jadi mungkin angka dan sebagainya memang pernah disampaikan di publik, namun saya kira kami masih tetap menunggu putusan dari pemerintah. Baik, mungkin sekali lagi boleh diupdate untuk CAR BTN saat ini berapa, Pak? Kurang lebih 17%, tier 1-nya itu 12, tier 2-nya itu 5, jadi kalau di total 17. Nah, kami ingin 17 itu lebih dominan di tier 1 dan juga bisa naik sedikit untuk menjaga, mendorong pertumbuhan kredit ke depan. Jadi nanti kalau di 2022 itu kondisi saya kira tentunya sudah lebih baik, maka pertumbuhan kredit itu akan bisa lebih cepat. Maka salah satu pendukungnya adalah kapital yang kuat.
Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.